Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Evelyn Larissa. Saya dari SMA Negeri 77 Jakarta. Berdirinya saya di sini adalah untuk menceritakan kisah Dewi Sartika. Pernahkah saudara mendengar tentang sesosok wanita yang mengguncang tatanan sosial di masa kolonial? Itulah Dewi Sartika. Dewi Sartika, seorang pionir yang berani berdiri tegak menantang norma-norma patriarki untuk satu tujuan mulia, pendidikan wanita. Dalam bayang-bayang penindasan Belanda, beliau mendirikan sekolah perempuan pertama di tanah Sunda. Bayangkan, seorang wanita muda dengan keberanian yang tak tergoyahkan melawan arus, menghadapi cemoohan dan risiko penjara. Hari demi hari, Dewi Sartika mengajarkan membaca, menulis, dan keterampilan hidup lainnya kepada para gadis, membuka pintu masa depan yang sebelumnya terkunci rapat. Semangatnya menyala-nyala, tak pernah padam meski diterpa badai rintangan. Inilah Dewi Sartika. Dewi Sartika merupakan salah satu tokoh perintis pendidikan untuk kaum wanita Indonesia. Ia lahir di Cicalengka pada 4 Desember 1884 dari sebuah keluarga Sunda ternama, yaitu Raden Rangga Somanagara dan Raden Ajeng Raja Permas. Ketika masih anak-anak, Dewi Sartika ini selalu bermain peran menjadi seorang guru bersama dengan teman-temannya seusai sekolah. Ia pernah mengikuti pendidikan di Eerste Klasse School sampai kelas 2. Dewi belajar membaca dan menulis serta mempelajari bahasa Belanda. Namun, karena ayahnya diasingkan ke Ternate pada tahun 1893 dan wafat di sana, Dewi Sartika pun tidak sempat menyelesaikan pendidikannya. Dan ia tinggal bersama pamannya serta menerima pendidikan yang sesuai dengan budaya Sunda oleh pamannya. Di belakang gedung kepatihan, sambil bermain dengan teman-temannya, Dewi Sartika ini sering berperan layaknya guru di sekolah, dengan mengajari membaca dan menulis, juga bahasa Belanda kepada anak-anak pelayan di kepatihan. Hingga ketika itu, pada saat Dewi Sartika masih berumur 10 tahun, masyarakat digemparkan oleh kemampuan membaca dan menulis, dan beberapa pepatah dalam bahasa Belanda yang ditujukan oleh anak-anak pembantu kepatihan. Hal tersebut menjadi gempar karena waktu itu belum banyak anak-anak yang memiliki kemampuan seperti itu dan diajarkan oleh seorang perempuan. Kemudian, pada tanggal 16 Januari 1904, Dewi Sartika mulai mendirikan sekolah istri di Pendopo, Bandung, Jawa Barat. Dengan dukungan kakeknya, yaitu Raden Agung Amartanegara dan Inspektur Dahamet. Di sekolah tersebut, murid-murid diajarkan menghitung, membaca, menulis, menjahit, merenda, menyulim, dan yang terpenting, agama. Sekolah tersebut kemudian direvaluasi ke Jalan Ciguriang, Bandung, dan berganti nama menjadi Keutamaan Istri tahun 1910. Kemudian pada tahun 1912 terdapat 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat. Karena sudah banyaknya sekolah di Jawa Barat, akhirnya pada tahun 1913 didirikanlah organisasi Keutamaan Istri yang menaungi sekolah-sekolah yang sudah didirikan oleh Dewi Sartika dulu. Selanjutnya, pada tahun 1929, Sekolah Keutamaan Istri berubah nama menjadi Sekolah Raden Dwi. Sebenarnya tujuan fundamentalnya masih sama,
Hanya saja ada penambahan dan penyempurnaan mata pelajaran yang dimaksudkan agar para wanita lulusan dari sekolah ini mampu lebih hidup di masyarakat. Baru pada tahun 1946, ketika peristiwa Bandung Lautan Api terjadi, Dewi Sartika dan keluarganya pergi meninggalkan Bandung dan tinggal di Tasikmalaya. Kemudian kondisi kesehatan Dewi Sartika mulai menurun dan pada tanggal 11 September 1947 ia meninggal di Tasikmalaya dan dimakamkan di sana. Setelah kondisi aman, makamnya pun dipindahkan ke Jalan Karanganyar, Bandung, dan untuk mengenang jasanya ia mendapat medali, serta pada tanggal 1 Desember 1966 Dewi Sartika menjadi pahlawan nasional resmi Indonesia, dan pada tahun 1996 patung dirinya dibuat di Balai Kota Bandung. Begitulah kisah perjuangan Dewi Sartika. Saya pamit undur diri, sekian.